untuk memberi nama, untuk memberikan penjelasan siapa aliran yang benar sebenarnya. Mayoritas umat Islam yang masih istiqomah dengan Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabat ini diberi nama dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa pakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sunnah itu bisa diartikan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kata Rasulullah, orang yang hidup setelah aku meninggal akan melihat banyak perbedaan. Kalau Rasulullah masih hidup, ada perbedaan gampang, tinggal tanya pada beliau. Rasulullah, ini orang beda pendapat, mana yang benar? Persoalan selesai. Rasulullah sudah tidak ada. Gimana kalau ada perbedaan pendapat? Kita ikut yang mana? Rasulullah memberikan rambu-rambu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpeganglah kalian pada sunnahku. Kita ini diperintahkan berpegang pada sunnah Rasul wa sunnatil khulafair rasyidin, dan pada sunnahnya khulafaur rasyidin. Bukan berpegang pada orang yang rajin bilang kembali pada Al-Quran dan sunnah. Ya kadang cuma ngomong aja kembali pada Quran dan sunnah. Jadi kita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya mengikuti kajiannya Idrus Ramli terkait dengan kelompok mayoritas yang diangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita ketahui keteledorannya Idrus Ramli berpikir, karena jurus klaim yang dilakukan oleh Idrus Ramli ini sampai pada tingkat klaim membabi buta, yaitu jurus klaim bahwa kelompoknya dinamakan kelompok mayoritas. Padahal yang dimaksud kelompok mayoritas jika melihat dari hadis itu, maka ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu yang sama pada saat aku masih ada hari ini dan sama dengan sahabat-sahabatku. Harusnya ini menjadi tumpuan kalau hadis. Jadi kalau dilihat tuh hadisnya banyak ya. Jadi kalau dilihat hadisnya itu begitu banyak, kalau dilihat hadisnya dari kalangan makana ana alaihi Kalau dilihat begini, maka ana alaihil yaum wa ashabi. Kalau dilihat seperti jadi
maka ana alaihi al-yaum washabi. Kalau dilihat hadisnya itu cukup panjang hadisnya. Sataftariku ummati wasalasin wasab'ina firqah. Umatku akan pecah 73 golongan. Sataftariku misalnya Sataftariku. Nah ini yang pertama, hadis riwayat Imam Malik. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Ini banyak sekali. Ad-Daruqutni, Atraf, Al-Ghaib, Gharibun min hadisi Yasin, As-Siyad, Az-Zayyad an Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ya, kemudian tafarrud bihi Sulaiman bin Hawdah an Muqrim bin Yusuf anhu. Banyak sekali itu. Sataftariku naifan wa sab'ina firqa kulluhum fil jannah illa zanadik. Nah itu hadis palsu, la aslalahu, tidak ada asalnya, huwa maudu. Itu hadis madu kadzab bittifaq ahli ma'rifat bil hadis. Sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahid. Itu hadis sahih. Jadi banyak ini. Nah kalau kita lihat syarahnya seperti ini. Syarahnya, al-i'tisam bi kitabillah ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sabilun najah, yaitu berpegang kepada kitab Allah Ta'ala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sabilun najah, adalah jalan yang selamat. Wal amni minal fitan, dan aman dari segala fitnah. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma fina. Dalam hadis ini Muawiyah bin Sufyan meriwayatkan ala inna Rasulullah sallallahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu berdiri fina, di tengah-tengah kami. Ayyi khatabana, dia berkhutbah di depan kami. Faqala ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina firqah. Ketahuilah orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahli kitab iftaraku, pecah, ala sintaini, yaitu wa sab'ina firqah, 72 golongan millah. Al yahuda wan nasara wa qila innal murada bihimun nasara wa qad zukira fil yahudi annaha sataftariku ala 71 firqah. Nah jadi ayyi adalah Yahudi dan Nasara, innal murada, dan sesungguhnya yang dimaksud bihimun Nasara, mereka adalah Nasara. Wa qad zukira, disebutkan ada lagi juga al Yahudi annaha sataftariku ala 71, yaitu pecah 71 golongan. Wa inna hadhil millah, yaitu inna tilkal umma wa iya ummatul Islam. Wa inna hadhil millah, umat millah ini, ayyi inna tilkal ummata wa hiya ummatul Islam, dan sesungguhnya umat Islam, wa hiya ummatul Islam, sataftariku ala salasin wa sab'ina firqah sintani wa sab'ina finnar, 72 golongan itu di neraka. Ayyi inna tilkal firaqal lati satansha'u wa tattaqauna fi tilkal ummati hum may yukhalifu ahlul haq. Mereka yang masuk ke neraka tadi itu yang bertentangan dengan ahlul haq fi usulit tauhid, dalam bidang tauhid, wa fi takdiril khairi wasyarri wa jazauhum wa bidzalikan nar wa wahidatun fil jannah, satu di surga, wa hiyal jamaah. Ayyi amal jamaah ayyi innal firqah. Jadi innal firqatan najiyah baina haulaihum al jama'atu min ahli al-ilmi wal fiqhi wal mujahidina fi sabilillah wal amirina bil ma'ruf wan nahyin 'anil munkar alladziina ijtama'u 'ala al-i'tisam bi kitabillah 'azza wa jalla wa itba'i athari alaihi salatu wassalam wa sunnati wa ta'ada 'anil bid'ah wa tahrif wa taghyir. Lah itu yang dimaksudkan.
Jadi yang dimaksud jamaah ini dikatakan itu baina haula'i humul jamaah, mereka itu adalah al-firqatun najah. Itulah yang disebut jamaah min ahlil ilmi, dari kalangan ahlul ilmu, para ulama, wal fikih ahli fikih, wal mujahidina fi sabilillah, yaitu para mujahid di jalan Allah, wal amirina bil ma'ruf, orang yang menegakkan yang ma'ruf, wan nahina 'anil munkar, dan orang yang mencegah kemungkaran. Alladzina ijtama'u 'alal i'tisam, mereka yang berada ijtima' 'alal i'tisam, yaitu sepakat di atas berpegang teguh kepada kitab Allah Azza wa Jalla, wa ittiba'i asarihi alaihi salatu wassalam, dan ittiba' asar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatihi, dan sunnah-sunnahnya, wabta'adu anil bid'ah, dan mereka yang menjauhkan dari segala bid'ah, wa tahrif wa taghyir, yaitu dari yang berubah-ubah. Summa qala wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun ayyi sayakunu min baini tilkal firaq aqwamun tajaru bihim tilkal ahwa ayyakuna ittiba'uhumul lil hawa wal bid'ah kama yatajaral kalabu li sahibihi. Jadi mereka ini seperti yaitu bihimut tilkal ahwa, para pengikut hawa nafsu yang menengkangkan tangannya itu sama seperti anjing, yang menduduki tangannya tadi itu. Kama yasri da'ul kalbi bil jazadil ladhi yusibuhu, wa da'ul kalbi huwa addatuhu allati tasilu ila jami'il jasad. Jadi melengkukkan tubuhnya itu. La yabqa minhu irkun wala mifsalun illa dakhalahu. Jadi tidak sedikit pun mereka itu melainkan akan masuk ke dalamnya. Ayy inna hirasuhum fit ittiba'il hawa. Kegemaran mereka itu masuk ke dalam hawa nafsu, yakunu mislu sur'ati intishar. Jadi kalau dibaca ini jelas sekali hadis iftaraku umatku akan pecah menjadi 73 golongan itu tidak ditujukan kepada ahlul bid'ah yang satu golongan itu. Ahlul bid'ah pasti masuk neraka menurut hadis itu. Jadi kalau kita lihat ahlul bid'ah itu pasti masuk neraka. Jadi mu'jizatun min dalailin nubuwah asyarifah wa fi tahdirun, yaitu min ittiba'il ahwa wa tarkil i'tisam bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi. Peringatan bagi orang yang mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan dan tidak berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Jadi orang yang dimaksud ahlus sunnati wal jamaah itu bukan karena banyaknya orang yang ikut jemaah itu. Meskipun menamakan ahlus sunnati wal jamaah, meskipun pakai bendera ahlus sunnah wal jamaah, itu sama. Orang yang pakai misalnya bendera separatis, bendera pakai merah putih tapi sikapnya separatis, berarti dia bukan orang Indonesia. Orang separatis tadi itu, yaitu orang yang sama sekali tidak menggunakan bendera. Sebenarnya hanya benderanya saja dia pakai, tapi jiwanya separatis gitu. Sama dengan orang yang menggunakan bendera ahlus sunnati wal jamaah tapi separatis terhadap ahlus sunnati wal jamaah. Perbuatannya bid'ah, perbuatannya menyalahi sunnah, perbuatannya membangkang sunnah, menjauhi sunnah-sunnah Nabi, lebih banyak melakukan perbuatan bid'ah, ya berbagai macam bid'ah lah. Itu namanya separatis terhadap ajaran agama gitu. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka yang demikian itu disebut pembangkang. Itu ya yang dimaksud dengan istilah 72 golongan masuk neraka. Siapa ya? Yang ahlus sunnah, yaitu al-firqatun najiyah, mereka yang selamat. Dikatakan tadi siapa yang selamat itu? Yaitu orang yang berpegang teguh, orang yang berada di sabilun najah,
dan orang yang aman dari fitnah. Nah, itu sudah dijelaskan tadi siapa mereka itu. Di antaranya yang pertama, innal firqatan najiyah baina haula'imul jamaah. Al-jamaah min ahlil ilm. Jamaah dari kalangan para ulama yang benar-benar ulama, bukan namanya saja. Itu jangan namanya ulama tapi perbuatannya tidak mencerminkan ulama yang pewaris Nabi. Ya, justru banyak ulama yang pewaris di luar Nabi itu. Namanya saja ulama gitu, padahal tidak mewarisi ilmu Nabi, tidak menjaga ajaran Nabi, bahkan merusak ajaran Nabi dengan bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh mereka. Itu bukan ulama namanya, yang diharapkan oleh Nabi. Kemudian dikatakan wal fikih, ahli fikih yang jujur. Jadi ahli fikih yang benar-benar berpegang teguh kepada pemahaman salafus soleh di dalam fikih itu. Wal mujahidin, bukan pemahamannya ahlul bid'ah, bukan. Wal mujahidina fi sabilillah, para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Wal amirina bil ma'ruf, orang-orang yang menegakkan yang ma'ruf, wan nahina 'anil munkar, dan orang yang mencegah kemungkaran. Alladzina, mereka ijtama'u 'alal i'tisam, mereka yang berpegang teguh kepada kitab Allah Azza wa Jalla, wa ittiba' asari alaihi salatu wassalam wa sunnatihi, dan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Wabta'adu 'anil bid'ah wat tahrif wat taghyir. Jadi mereka ini jauh dari segala perbuatan bid'ah dan merubah-rubah ajaran Nabi. Ini ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pelaku bid'ah yang aneh-aneh itu. Jadi bukan pelaku bid'ah yang tidak itu. Jadi banyak sekali syarahnya ini. Kalau saya baca syarahnya sama. Artinya yang dimaksud mayoritas itu bukan kelompok mereka. Yang dimaksud mayoritas jamaah itu adalah dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Kalau sudah ajarannya tidak sama dengan sahabat Nabi, dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dia. Kalau sudah tidak sama dengan Nabi, dia itu ahlul bid'ah. Ya. Kalau tidak sama dengan Nabi, ya ahlul bid'ah namanya. Apalagi kemudian yang mengadakan sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh sahabat, tidak bisa masuk dalam kategori ahlus sunnah. Dia itu ahlul bid'ah wal jamaah gitu. Ahlul bid'ah wal dalal. Jadi ahlul bid'ah wal dalal, mereka yang berbuat bid'ah dan kesesatan. Jadi bukan ahlus sunnah itu asal berkerumun banyak orang ahlus sunnah gitu. Bukan begitu kualitasnya, lihat. Kalau kualitasnya isinya bukan dari sunnah, ya bukan ahlus sunnah, walaupun berjamaah namanya itu. Tapi ahlus sesat berjamaah gitu. Ini kadang-kadang aneh. Karena cukup banyak, oh, yang penting banyak, yang penting banyak, yang penting mayoritas. Lah, agama lain di dunia ini mayoritas. Jadi kita itu ya jangan aneh-aneh lah di dalam memahamkan agama, agar tidak umat ini tidak terbawa pada pemahaman yang salah gitu. Banyak loh hadisnya ini tentang makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya, jadi hadis anna ummatahu sataftariqu ala aksara min 70 firqa, akhbara annahum kulluhum finnar illa wahidatan, summa wasafatil kal wahidata annaha allati ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Jadi Muhammad bin Ibnu Abdul Wahhab ar-Rasul sakhsiyah sahih. Oh, ini banyak sekali ini. Kama layatiyanna ala ummati ma'ata alam bani Israel hadwan wan na'bin na'al hatta in kana minhum min man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati min may yasna'u dhalik wa inna bani Israel
tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftaraku ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millata wahidan. Qala man hiya Rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi ajarannya yang sama dengan sahabat ini. Kalau ajarannya zikirnya bid'ah, tahlilannya dari mana itu, istighosahnya bid'ah, semua serba bid'ah gitu. Masih ngaku ahlus sunnah kan repot tuh untuk diterjemahkan ke dalam bahasa ahlus sunnah. Sulit diartikan. Ketika ngaku-ngaku sunnah, ahlus sunnah, ingat loh, ahlus sunnah itu artinya orang yang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah. Lah kenyataannya tidak seperti perkataan ahlus sunnah wal jamaah. Itu kalau diterjemahkan secara bebas, organisasi orang-orang yang ahli di bidang sunnah Nabi gitu. Jadi organisasi pendukung sunnah artinya itu. Lah kenyataannya tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya bohong. Bukan ahlus sunnati wal jamaah, tapi ahlul bid'ah wal jamaah. Nah, itu namanya. Jadi klaimnya itu di situ, lihat sajalah. Kalau ingin tahu ahlus sunnah, bandingkan saja ajarannya orang-orang sekarang ini dengan ajaran di zaman Nabi dan ajaran di zaman para sahabat. Sama nggak amaliyah mereka dengan Nabi dan sahabat? Itu aja selesai. Itu baru orang pinter gitu. Jadi kalau sudah tidak sesuai dengan di zaman Nabi, ajaran akidahnya tidak sama, amaliyahnya tidak sama, ya jangan ngaku-ngaku ahlus sunnah. Mendingan apa itu, mundur teratur saja ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Itu ya. Jadi di situ ini asal mangap saja kadang-kadang ngaku-ngaku ahlus sunnah, perbuatannya adalah ahlul bid'ah wal jamaah gitu. Ini saja barangkali dari saya Zulkarnain El-Maduri. Buat mereka yang cinta sunnah, untuk terus mengibarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita perangi bid'ah sampai selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.